Sebuah legenda mengatakan, di kedalaman hutan Amazon, ada bunga air mata bulan yang dapat mengobati semua penyakit dan mematahkan kutukan. Banyak ekspedisi yang dilakukan untuk mencari bunga tersebut, tapi gagal. Hingga suatu ketika, seorang pelaut mencari bunga tersebut. Ketika dia terluka parah, kepala suku di pedalaman Amazon menyelamatkannya dengan air mata bulan. Namun karena ingin menguasai air mata bulan, pelaut tersebut menyerang suku tersebut. Pelaut tersebut kemudian dikutuk hidup abadi dan tak bisa jauh dari sungai. Film ini berjudul Jungle Cruise. Jika Anda belum menonton film ini, dongeng film akan menyajikan alur ceritanya untuk Anda. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan muda yang bernama Meg sedang mempresentasikan makalahnya di depan ilmuwan yang lain. Dia menceritakan tentang legenda air mata bulan. Menurutnya, air mata bulan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit bukan hanya sekedar legenda, tapi kebenaran ilmiah. Dengan air mata bulan dapat menolong banyak orang. Meg meminta agar para ilmuwan yang lain meminjamkan mata panah kuno yang disimpan dalam museum. Karena mata panah kuno tersebut yang dapat menuntun jalan ke air mata bulan. Namun, para ilmuwan yang lain menolaknya. Melihat penolakan tersebut, Dr. Lily pun bergegas meninggalkan ruang pertemuan dan menuju tempat penyimpanan barang. Ia berencana untuk mencuri mata panah kuno. Dengan hati-hati, karena takut ketahuan, dia mulai mencari mata panah kuno. Dia akhirnya menemukan kotak penyimpanannya dan mengambil mata panah kuno. Namun, ketika akan pergi, dia ketahuan. Ternyata, selain dirinya, ada orang lain yang menginginkan mata panah kuno. Dan orang tersebut telah bekerja sama dengan penjaga museum. Orang ini adalah Pangeran Chao Kim, seorang petinggi tentara Jerman. Dia juga ingin mencari air mata bulan. Dengan kecerdikannya, Lily berhasil kabur dari penjaga museum. Karena gagal mendapat mata panah kuno, Chao Kim menghabisi para penjaga museum. Di tempat lain, Lily dan Meg mempersiapkan rencana untuk pergi ke hutan Amazon untuk mencari air mata bulan. Meg ternyata adalah adik Lily. Di tempat lain, di hutan Amazon, seorang pemandu wisata bernama Frank sedang membawa para wisatawan berkeliling di sungai. Frank kemudian membawa mereka kembali ke dermaga. Tak lama kemudian datang Tuan Nilo. Dia menagih hutang kepada Frank, karena ternyata Frank meminjam uang cukup besar kepada Tuan Nilo. Karena tak bisa bayar, Tuan Nilo memerintahkan anak buahnya untuk mengambil mesin kapal Frank. Lily dan Meg telah sampai di Amazon. Dia kemudian mencari Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Dia kemudian datang ke kantor Tuan Nilo. Namun, Tuan Nilo sedang keluar. Saat itu, Frank menyusup masuk ke kantor Tuan Nilo untuk mencuri kunci agar dia dapat mengambil kembali mesin kapalnya. Lily mengira Frank adalah Tuan Nilo. Dia kemudian menawar harga untuk menyewa kapalnya. Ketika tahu tujuan Lily, Frank menolaknya karena menurutnya wilayah hutan Amazon sangat berbahaya. Namun setelah tahu harga yang ditawarkan Lily, Frank pun bersedia. Frank kemudian mengajak Lily untuk makan. Namun tak lama kemudian, Tuan Nilo datang. Lily akhirnya tahu siapa Tuan Nilo yang sebenarnya. Dia pun membatalkan untuk menyewa Frank. Saat itu Frank melihat mata panah kuno yang dipakai Lily. Frank pun menawarkan harga murah untuk menyewa kapalnya. Tiba-tiba saja muncul seekor puma dan menakuti pengunjung restoran. Dengan kemampuannya, Frank membuat kabur puma tersebut. Melihat aksi Frank, Lily akhirnya mau menyewa kapal Frank. Tapi ternyata puma tersebut adalah peliharaan Frank.
Keesokan harinya, Lily, Meg, dan Frank mulai melakukan perjalanan. Mereka berangkat lewat sungai menuju pedalaman Amazon. Namun tiba-tiba, dari dalam sungai, muncul kapal selam dan langsung menembaki kapal Frank. Kapal tersebut ternyata milik Chao Kim. Dia masih mengejar Lily untuk mendapatkan mata panah kuno. Namun dengan kemampuan Frank dapat lolos dari kejaran kapal. Bahkan kapal selam tersebut menghancurkan dermaga milik Tuan Nilo. Dalam perjalanan, akhirnya Lily tahu kalau puma yang mengganggu di restoran adalah milik Frank. Ia sempat marah, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Chao Kim pergi ke sebuah gua. Di sana, ternyata ada Akuere dan teman-temannya yang tersegel di bawah tanah. Akuere dikutuk hidup abadi karena pernah ingin menguasai air mata bulan. Dan mereka tak boleh jauh dari sungai. Namun Akuere pergi terlalu jauh dari sungai, dan tubuhnya pun jadi batu. Chao Kim bersedia membebaskan mereka, asalkan Akuere dan teman-temannya mau membantunya untuk mencari mata panah kuno. Chao Kim memasukkan air sungai ke gua tersebut, dan Akuere serta teman-temannya pun bebas. Frank dan Lily melewati air sungai yang deras. Namun dengan keahlian Frank mengemudi, mereka pun selamat. Frank kemudian menghentikan kapalnya untuk mendinginkan mesinnya. Dia dan Meg kemudian mencari kayu bakar. Lily yang ditinggal di kapal sendirian tertarik untuk masuk ke kamar Frank, karena selama ini dia dilarang masuk ke sana. Di dalam kamar Frank, Lily melihat peta yang sama dengan peta yang ia bawa. Ia juga melihat buku catatan perjalanan Frank, dan di sana ada gambar mata panah kuno. Ketika Frank kembali ke kapal, Lily meminta penjelasan kepada Frank tentang peta dan catatan perjalanannya. Frank mengatakan, dulu dia memang memburu air mata bulan, tapi ia tak menemukannya. Ia memiliki banyak peta dan catatan petunjuk, tapi tetap tak menemukannya, hingga akhirnya dia menyerah. Lily kemudian mengatakan kalau Frank tak punya mata panah kuno sebagai petunjuk. Mereka tiba-tiba diserang suku pedalaman hingga pingsan. Mereka kemudian dibawa ke tempat suku tersebut. Kepala suku meminta agar Lily menyerahkan mata panah kuno padanya. Jika tidak, mereka akan dihabisi. Namun, Lily bersikukuh tak mau menyerahkan. Frank membujuknya agar Lily mau menyerahkan saja. Lily melepaskan ikatannya dan mencoba melawan, tapi tiba-tiba saja kepala suku dan yang lainnya tertawa. Ternyata mereka adalah orang suruhan Frank, dan mereka tak tahan lagi karena Frank membayar mereka murah. Mengetahuinya, Lily dan Meg pun marah. Lily kemudian menemui salah satu suku asli di sana. Dia meminta agar orang tersebut menerjemahkan tulisan di mata panah kuno. Orang tersebut kemudian menerjemahkannya dan memberi petunjuk tentang air mata kuno. Lily berencana untuk pergi sendiri tanpa Frank, karena dia sudah tak percaya lagi dengan Frank. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Akuere dan teman-temannya. Akuere menyerang menggunakan ular, dan teman-temannya ada yang menggunakan akar pohon dan serangga. Melihatnya, Lily terkejut. Ternyata mitos itu adalah kenyataan. Banyak anggota suku yang tewas, sedangkan Akuere dan teman-temannya tak bisa dihabisi. Akuere berhasil merebut mata panah kuno, namun berhasil direbut kembali oleh Frank dan diserahkan ke Lily. Frank tertusuk pedang dan jatuh ke sungai. Seorang anggota suku menyuruh Lily dan Meg untuk lari menjauh dari sungai, karena Akuere dan teman-temannya tak bisa jauh dari air sungai. Akuere gagal mengejar Lily karena dia tak bisa jauh dari sungai. Akuere mencari mata panah kuno, ternyata karena dia juga ingin mencari air mata bulan untuk mematahkan kutukannya. Ia tak berminat untuk menyerahkannya ke Chao Kim. Keesokan harinya,
Lily mencari Meg karena mereka sempat terpisah. Lily terkejut melihat Frank masih hidup. Padahal Frank tertusuk pedang dan jatuh dari ketinggian. Meg juga baik-baik saja. Mereka lebih terkejut lagi, ternyata Frank tak mengeluarkan darah walau tertusuk pedang. Di tempat lain, Aguirre memberitahu posisi Lily dan Frank kepada Chao Kim. Frank menceritakan siapa dirinya sebenarnya kepada Lily. Dia sebenarnya sudah berusia 400 tahun. 400 tahun lalu, ia dan Aguirre adalah saudara angkat. Aguirre sangat menyayangi putrinya. Saat itu, putri Aguirre sakit keras. Tak ada dokter yang dapat mengobatinya. Dia pergi mencari air mata bulan agar dapat mengobati putrinya. Frank pun mengikutinya. Mereka sampai di Amazon. Mereka menyusuri sungai, melewati hutan dan memetakan Amazon. Ternyata, yang menggambar peta milik Lily adalah Frank. Hingga akhirnya, mereka terserang penyakit di tengah hutan. Namun, Frank tak mau kembali. Banyak anggota ekspedisinya tewas. Lalu mereka diselamatkan oleh suku pedalaman. Suku tersebut mengobati mereka dengan air mata bulan. Mereka akhirnya selamat. Mereka semua diterima dengan baik di suku tersebut. Tapi Aguirre meminta kepala suku agar menunjukkan tempat bunga air mata bulan. Tapi kepala suku menolak. Hal tersebut membuat Aguirre marah. Dia menyerang suku tersebut. Banyak anggota suku yang tewas. Dia kemudian membakar perkampungan suku tersebut. Putri kepala suku berhasil membawa lari mata panah kuno sebagai petunjuk terakhir keberadaan air mata bulan. Mengetahuinya, Aguirre mengejar. Tapi dihalangi oleh Frank. Aguirre menusuk Frank dengan pisau. Di saat terakhir sebelum kematiannya, kepala suku mengutuk mereka semua. Mereka akan hidup abadi dan tak bisa jauh dari sungai, atau hutan akan merenggut jiwa mereka. Aguirre sangat membenci Frank karena dia mengkhianatinya. Bertahun-tahun mereka bertarung, dan tak ada yang tewas meski tertusuk pedang. Hingga suatu hari, Frank menjebak mereka dalam sebuah lubang yang jauh dari sungai. Mereka tak bisa keluar dari lubang tersebut, dan hutan merenggut tubuh mereka hingga jadi batu. Frank kemudian membangun kota, dan selama ratusan tahun, dia mencari air mata bulan untuk mematahkan kutukannya, tapi tak pernah berhasil. Dia kemudian menyerah, tapi karena dia tak bisa pergi jauh dari sungai, dia kemudian membuka usaha sebagai pemandu wisata. Frank dan Lily kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari air mata bulan. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan anggota suku, Meg ditinggalkan bersama anggota suku karena kakinya terluka. Namun, saat Meg dan anggota suku menyeberangi sungai, muncul kapal selam milik Chao Kim dan menangkap Meg. Chao Kim kemudian memaksa Meg menunjukkan tujuan Lily dan Frank. Frank dan Lily sampai di tempat tujuan mereka. Lily mengingat-ingat petunjuk yang disampaikan anggota suku. Menurut Frank, air mata bulan ada di bawah air. Di bawah air, ternyata ada sebuah pintu. Lily kemudian membuka pintu tersebut. Setelah pintu dibuka, air sungai tiba-tiba menyusut dan muncullah sebuah istana kuno. Saat terkagum-kagum melihat itu semua, tiba-tiba Chao Kim datang sambil menyandra Meg. Dia kemudian meminta mata panah kuno dan memaksa Frank mengantar mereka mencari air mata bulan. Dengan kapalnya, Frank kemudian membawa mereka mencari air mata bulan. Mereka kemudian sampai di pohon keramat bunga air mata bulan. Namun pohon tersebut mengering. Chao Kim kemudian meminta Frank untuk menghidupkan kembali pohon keramat tersebut. Tapi Frank tak berhasil. Lily kemudian membantunya. Dengan menggunakan batu merah delima yang tersimpan di mata panah kuno, akhirnya Lily dapat menghidupkan kembali pohon keramat tersebut. Pohon tersebut bersinar dan segera memunculkan bunga air mata bulan. Tapi,
Tiba-tiba, Lily menembak Frank hingga Frank jatuh ke sungai. Lily kemudian memanjat pohon keramat tersebut untuk mengambil kelopak bunga air mata bulan. Frank yang terjatuh di sungai naik ke atas kapal dan membebaskan Meg. Ternyata, Lily menembak Frank hanya pengalihan saja agar Frank dapat membebaskan Meg. Pohon keramat hanya hidup selama bulan purnama. Setelah purnama lewat, pohon tersebut akan mati lagi. Dengan cepat Lily memanjat pohon tersebut untuk mengambil kelopak air mata bulan. Sebelum purnama tenggelam, akhirnya Lily dapat mengambil kelopak bunga air mata bulan. Lily terpeleset dan akan jatuh. Cao Kim datang dan memaksa Lily menyerahkan kelopaknya. Tiba-tiba, Ahoere datang dan langsung menyerang Cao Kim. Dia kemudian mengejar Lily untuk mengambil kelopaknya. Melihatnya, Frank memancing Ahoere agar mengejarnya. Lily melemparkan kelopaknya pada Frank. Ahoere kemudian mengejar Frank. Lily kemudian mendekati Meg. Namun, tiba-tiba saja muncul Cao Kim dan ingin menyerang Lily. Meg memukulnya dan Cao Kim tewas tertimpa batu. Frank dan Ahoere bertarung di kapal. Frank berencana menabrakkan kapalnya ke tebing untuk membendung air sungai. Ahoere berhasil mengikat Frank dengan ular-ularnya. Dia kemudian mengambil kelopak bunga dari Frank. Namun ternyata itu palsu. Yang asli masih dipegang oleh Lily. Mengetahuinya, Ahoere ingin mengejar Lily. Tapi terlambat, kapal menabrak dinding dan aliran sungai terhenti. Tak ada air sungai, hutan pun merenggut tubuh mereka, termasuk Frank. Dan tubuh mereka menjadi batu. Melihat Frank jadi batu, Lily sangat bersedih. Dia kemudian meletakkan kelopak air mata bulan di mulut Frank. Dan secara ajaib, tubuh Frank pun kembali normal. Dia hidup kembali, bahkan sekarang lukanya mengeluarkan darah. Mereka kemudian melihat ada satu kelopak bunga air mata bulan yang masih tertinggal. Lily pun mengambilnya. Di akhir cerita, tampak Frank belajar mengemudi di kota London. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.